Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kelompok kami, yaitu makalahnya dengan dampak pola asuh orang tua yang otoriter terhadap psikologi remaja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pola asuh. Menurut Hersey dan Blackhart dikutip dari Arliah, pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar anak mampu mencapai hal yang diinginkannya. Adapun macam-macam pola asuh dikutip oleh Dario menjelaskan tentang gaya pengasuhan sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh otoriter, di mana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahannya kepada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini seringkali terlihat kurang bahagia. Ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Yang kedua, pola asuh demokratis, di mana orang tua mendorong anak untuk mandiri, namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun, tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Yang ketiga, pola asuh permisif, di mana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak. Yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Misalnya, sering bolos, tidak dewasa, dan memiliki harga diri yang rendah. Yang keempat, pola asuh situasional, di mana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan dengan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak manja. Penyebab masalah terjadinya pola asuh otoriter. Yang pertama, pendidikan. Orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga harus memiliki kualitas diri. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri seseorang. Pendidikan pada pengasuhan adalah suatu usaha untuk membimbing anak. Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan demokratis dibandingkan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi. Sehingga jadi ciri khas pribadinya. Kepribadian merupakan salah satu yang mempengaruhi orang tua menerapkan pola asuh otoriter terhadap anak. Yang ketiga, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Pada dasarnya, semua orang tua selalu ingin memberikan anaknya yang terbaik, taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat dan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Harapan ini mendorong setiap orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya berdasarkan
pendapat dan pemahaman. Yang keempat, orang tua. Bagi setiap orang tua, anak terlalu mudah. Dan karena itu mereka memerlukan metode yang efektif untuk mengajarkan masalah disiplin kepada anak. Disiplin yang baik harus melibatkan rasa hormat dan empati dalam mendidik anak. Apabila anak dibesarkan dan diberikan disiplin dengan penuh cinta kasih, biasanya akan lebih bahagia. Namun setiap orang tua juga memiliki pendekatan tersendiri dalam menerapkan atau mengajarkan disiplin pada anak. Saya akan jelaskan materi tentang akibat buruk dari pola asuh orang tua yang otoriter. Yang pertama yaitu anak berperilaku agresif dan tidak percaya diri. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter biasanya akan berdampak negatif bagi anak sehingga anak dapat berperilaku agresif dan tidak percaya diri. Yang kedua, memiliki motivasi. Pola asuh mengekang kebebasan anak memiliki ruang dalam berdiskusi. Anak memiliki atau kurang memiliki motivasi. Yang kita itu takut berpendapat. Anak akan takut berpendapat karena orang tua menutupi atau mengekang ruang bagi anak untuk mengeluarkan pendapat atau berdiskusi dengan orang tuanya. Yang keempat yaitu egoisme. Anak akan menjadi pribadi yang egois dan fokus pada kepentingan diri sendiri ketika orang tua melakukan pola asuh yang bersifat otoriter. Terima kasih. Solusi untuk masing-masing masalah. Pertama, sesuai kesalahan. Berikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak dan lakukan segera setelah anak melakukan kesalahan. Tujuannya adalah agar anak mengingat bahwa hukuman tersebut adalah risiko dari tindakannya. Dengan begitu, anak akan berpikir dahulu saat melakukan kesalahan yang sama lain kali karena efek jerah. 2. Tidak melukai psikis, fisik, dan perasaan anak. Jangan menghina anak atas kesalahan yang diperbuat dan hindari melakukan tindakan fisik seperti memukul. Perlu dimengerti bahwa pemberian hukuman bukanlah menyakiti anak, namun lebih pada agar anak mengerti mengapa tindakan tersebut salah. 3. Tegas bukan keras. Pemberian hukuman bertujuan untuk menghalangi anak melakukan kesalahan yang sama dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang lebih cepat. Sehingga ketimbang menggunakan kekerasan, orang tua harus menggunakan ketegasan. Terima kasih. Studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi keluarga. Seperti yang telah ditunjukkan oleh contoh sebelumnya, telah terjadi seorang remaja meninggal dunia akibat melompat dari sebuah jembatan akibat berdebat dengan ibunya. Dilansir dari grid.id dari South China Morning Post pada Jumat 24 Maret 19, remaja laki-laki itu nekat lompat dari jembatan lumpuh yang melintasi Sungai Huangpu pada 17 April 2019 malam. Video tersebut viral di media sosial dan menyebabkan beberapa kritikan kepada ibunya. Poin-poin masalah yang terjadi adalah anak yang melompat ke jembatan dan si ibu yang mengkritik anaknya dan yang terlibat konflik dengan teman sekelasnya. Penyebab dari masalah tersebut adalah dalam kasus ini sang anak memutuskan untuk meloncat dari jembatan karena ibunya mengkritik anaknya yang terlibat konflik dengan teman sekelasnya, membuat si anak mungkin merasa tidak enak lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Akibat dari timbulnya masalah tersebut, video tersebut viral, kemudian banyak yang menyalahkan si ibu karena kejadian tersebut. Selanjutnya, solusi untuk masing-masing masalah adalah sebaiknya si anak mendengarkan dulu perkataan ibunya, dan bila yang dikatakan ibunya tidak benar, lebih baik si anak menyanggah dengan perlahan-lahan, memberitahunya dengan perlahan-lahan.
Lalu si ibu seharusnya menasihati perbuatan anaknya dengan perkataan yang baik. Jangan sampai membuat hati anak menjadi tidak enak dan juga sebaliknya. Masalah itu diselesaikan dengan kepala dingin dan tenang. Oh, Sekian, baiklah. terima kasih. Oh, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi kami, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.